Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas atensinya hari ini. Perkenalkan, saya Nur Rahmi, host pada sesi ini. Pak Rahmat yang akan Pak Hidayatullah akan menjadi presenter kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sesi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Ida Elva sebagai moderator untuk memimpin semua kegiatan presentasi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Silakan Mbak Eva. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini di sesi yang ke-8 kita telah terhubung dengan Bapak presenter pada sore hari ini, yaitu Bapak Rahmat Hidayatullah. Beliau adalah seorang guru yang bertugas di SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh. Beliau adalah guru TIK dan kemampuan beliau tidak diragukan lagi. Untuk sore hari ini, ayo para guru hebat bergabung bersama kita di sesi yang ke-8 pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019. Untuk sore hari ini sangat beruntung kita bisa berjumpa, mendengar suara langsung dari Pak Rahmat dengan materi pada sore hari ini, yaitu video script. Tentu dengan kita belajar tentang video script dapat merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga peserta didik kita tertarik mengikuti pembelajaran yang kita sajikan. Baik, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan paparan dari Pak Rahmat Hidayatullah. Kepada Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Ibu Ida Elva atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu moderator Ibu Ida Elva. Ucapan terima kasih saya juga kepada Ibu host, Ibu Nur Rahmi. Dan yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir di acara presentasi saya pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi dengan tema membuat presentasi menarik menggunakan video script. Sebagaimana kita ketahui, di zaman era globalisasi ini, bahkan bukan zaman era globalisasi lagi, tapi sudah generasi 4.0, maka kita tidak boleh ketinggalan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dirancang, dibuat oleh para pengembang di seluruh dunia untuk memudahkan kita membuat presentasi. Salah satunya video script yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini video script yang saya sampaikan itu biasa digunakan untuk orang-orang yang membuat presentasi atau iklan, yang baris iklan. Tapi sebelum jauh saya membahas tentang itu, saya ingin memperkenalkan dulu apa itu video script. Bapak Ibu sekalian, video script adalah perangkat lunak untuk membuat animasi yang berlatar putih atau yang biasa disebut dengan whiteboard. Dan pembuatannya dia akan secara otomatis. Video script ini juga diluncurkan pada tahun 2012 oleh sebuah perusahaan Inggris yang bernama Sparkle. Maka kalau kita cari video script, di awalnya akan nama Sparkle Video Script. Karena memang perusahaan Sparkle yang membuat video script ini. Pada tahun 2012 merilis Wikipedia itu pengguna video script mencapai 250.000 pengguna di 135 negara. Sudah banyak berarti penggunanya.
Konon lagi kalau kita lihat saat ini mungkin sudah lebih dari 250 juta pengguna. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, video scrap ini kenapa dikatakan dengan whiteboard, papan putih, atau whiteboard animation? Karena memang latarnya itu tidak bisa kita ganti-ganti, dia hanya berwarna putih saja, kecuali kita siasatin dengan gambar-gambar atau warna yang lain. Tapi kalau secara bawaannya dia memang beda dengan aplikasi presentasi seperti PowerPoint yang banyak sekali backgroundnya bisa kita rubah-rubah. Tapi ini untuk backgroundnya tidak bisa kita rubah, warnanya hanya putih polos, ya, layaknya papan tulis yang berwarna putih di kelas-kelas kita biasa untuk mengajar. Nah, whiteboard animation adalah media komunikasi yang dibuat si pengirim kepada si penerima dengan tanda atau simbol-simbol yang ada di whiteboard animation. Dengan adanya simbol tersebut, ya, dengan adanya simbol kata-kata atau kalimat atau gambar atau berupa audio visual, ini akan membantu si penerima dengan mudah dipahami, ya, apa yang hendak dipesankan oleh si pengirim. Jadi di video script ini memang nanti yang lebih banyak digunakan adalah tanda-tanda atau simbol, ya, serta audio visual, sehingga pesan yang disampaikan kepada si penerima, ya, yang disampaikan oleh si pengirim kepada si penerima itu akan mudah cepat dipahami dengan tanda-tanda tersebut. Oke, baik, kita masuk kepada kegunaan software. Kegunaan software dari video script ini, yang pertama sekali, seperti saya sampaikan tadi, itu bisa digunakan untuk keperluan presentasi. Baik itu presentasi yang bersifatnya singkat atau panjang, ya. Kemudian video script bisa digunakan untuk kalangan pendidik seperti guru, dosen, ya. Kemudian mungkin ustadz, kalau presentasi si ustadz menggunakan video atau lain sebagainya. Kemudian ini juga biasa digunakan sebagai pengantar pembelajaran, karena video script yang begitu menarik, jadi sering digunakan untuk sebagai pengantar pembelajaran. Dan selanjutnya video script juga bisa digunakan untuk keperluan biasanya dalam penjualan atau marketing, ya. Nah, video script ini juga bisa digunakan untuk keperluan marketing yang singkat. Biasanya ada video, kalau kita lihat singkat sekali, kemudian menawarkan produk-produk. Nah, video script juga bisa digunakan untuk membuat itu. Kemudian untuk menunjukkan kemampuan berpikir dan mengkombinasikan melalui sebuah video animasi, seperti membuat video ultah, gitu ya. Kemudian membuat video pesta dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi eksperimen-eksperimen yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita akan langsung mengenal bagaimana tampilan dari video script ini. Bapak Ibu sekalian, ini tampilan dari video script awal kita jika Bapak Ibu sudah menginstal atau mendownload aplikasi video script ini. Saat ini video script itu yang terbaru, kalau kita lihat di situsnya 3.1.0. Itu yang terbaru. Aplikasi ini juga bisa digunakan secara online atau juga offline. Nah, ini tampilan awal dari video script. Nah, kalau pertama kita menghidupkan, akan dihadapkan pada pilihan langsung project, ya. Kita pilih project baru atau project yang sudah tersimpan.
Nah, di sini kita coba pilih project baru. Nah, baik Bapak Ibu, ini tampilannya. Mudah-mudahan bisa nampak ya. Ya, ini saya akan perkenalkan yang baris atas ini. Ini ada icon-icon atau gambar-gambar ini. Ini fungsinya untuk membuat project kita. Ya, pertama sekali ini ada yang ini untuk menyimpan. Kemudian ada untuk mengambil tanda-tanda atau gambar, dan seperti saya sampaikan tadi, karena video script menggunakan tanda atau gambar. Kemudian ini ada untuk teks, dan ini untuk membuat grafik. Kemudian ini ada untuk memasukkan audio. Kemudian ini untuk voice record, merekam suara kita. Ya, jadi bisa sambil merekam suara di sini. Kemudian ini ada untuk pemilihan template atau background. Ya, pemilihan template atau background ini ya seperti saya katakan tadi, hanya warnanya putih, nanti bercak-bercak saja yang ada ya. Kemudian ini tanda ini sebagai pensilnya, diistilahkan pennya dalam bentuk tangan atau bentuk pen untuk menggerak-gerakkan, seolah-olah si penulis sedang bekerja menuliskan sesuatu di objek papan ini. Dan itu sekilas tentang fungsi dari beberapa icon ini. Nah, ini yang di sini ada untuk play keseluruhan, untuk menjalankan frame-frame yang sudah kita buat seperti di bawah ini. Nah, kemudian yang ini untuk men-share. Share ini nanti saya akan jelaskan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat animasi ini. Nah, yang pertama sekali tentu kita memasukkan objek gambar ya. Nah, kita tinggal klik saja tanda gambar ini, kemudian akan muncul seperti ini pilihannya. Ini pilihan gambar-gambar yang disediakan oleh pengembang video script yang sudah tersimpan. Tetapi kita juga tidak terpaku kepada gambar-gambar yang disediakan. Kalau kita memang memiliki gambar-gambar bagus yang telah kita buat atau kita download, kita bisa masukkan ke video script ini dengan mengklik tanda folder seperti ini, icon ini. Ini untuk mencari. Nah, yang ini yang disediakan oleh video script aplikasi ini ada beberapa submenu atau ada beberapa menu ya. Di sini ada beberapa kelompok lah diistilahkan yang sudah dibuat oleh video script, dan ini jumlahnya cukup banyak. Contoh di sini ada arrow ini, ada business icon, kemudian ada business, ada color, emotion, dan lain sebagainya, sosial media dan sebagainya. Ini kumpulan-kumpulan yang gambar yang sudah disediakan oleh video script. Kita hanya tinggal mengambilnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk membuat presentasi. Saya akan klik ini, gambar orang umpamanya dimasukkan. Kita klik. Nah, sini ada beberapa contoh gambar yang sudah disediakan. Kita ambil umpamanya baik yang ini umpamanya. Nah, ini gambarnya langsung kemari ke lembar kerja whiteboard ini. Nah, kita tinggal meletakkannya ya sesuai keinginan kita. Kemudian selanjutnya kita perbesar atau perkecil dengan mengklik tanda yang ada di pojok-pojok ini. Ini tanda-tanda yang bisa kita klik untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Kita klik, ditarik. Selanjutnya untuk menambahkan teks, kita klik teks yang ini. Pokoknya kita tuliskan, klik dulu. Oke, langsung keluar jendela pop-up ini, add text ini. Kita tuliskan umpamanya langsung assalamualaikum
ya assalamualaikum lah ya. Ini pilihan tulisannya, jenis tulisan bisa dikawanya mau pilih jenis tulisan apa di sini. Ini ada tulisan yang bawaan komputer. Nah, kita mau pakai yang mana, pilih saja. Oke, kita coba klik. Nah, dia kalau belum pernah digunakan, dia akan mendownload dulu, memasukkan ke dalam aplikasi VideoScribe ini tulisannya. Oke, sudah selesai. Pilih warna, umpamanya kita klik warna biru atau umpamanya warna merah, dan kita klik checklist. Nah, tulisan sudah tertera, kita tinggal mengecilkannya saja. Oke. Nah, ini tulisan yang sudah kita buat barusan. Kalau kurang cocok, dirasa tulisannya ini terlalu kecil, seperti ini kecil, sebenarnya ini akan nampak besar ketika kita mulai presentasi. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah ini. Ini ada bagian jendela frame. Frame ini gunanya untuk mengedit gambar atau tulisan yang sudah kita masukkan ke lembar kerja. Sini contoh kita gambar orang, sini ada frame 1 gambar orang, dan ini untuk mengeditnya. Kalau kita klik change properties ini untuk mengedit gambar orang ini. Ini kita bisa menambahkan waktu, ini 30 second. Berarti dalam waktu 30 detik. Dia akan lama sekali muncul ini. Kita tes ya, 30 detik, kemudian berhentinya 5 detik, transisinya 1 detik. Kita tes. Untuk menjalankannya Bapak Ibu tinggal klik play ini. Preview play from here. Klik saja. Nah, ini menggambarnya akan lama sekali. Kalau Bapak Ibu membuat presentasi seperti ini, maka selama 30 detik dia akan menggambar. Jadi waktunya tadi diatur, kalau ingin lebih cepat maka dipercepat waktunya, jangan 30 detik. Nah, selesai menggambar 30 detik. Dia dilanjutkan ke frame selanjutnya, tulisan assalamualaikum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau terlalu lama, ini tadi waktunya kita lihat ini 30 detik, terlalu lama. Maka animasi ini kita rubah, klik saja di angkanya, akan muncul jendela untuk merubah waktunya. Kita ketikkan umpamanya tidak usah terlalu lama, 10 detik saja, itu sudah selesai gambar. Kita checklist. Oke. Nah, kemudian kita checklist ini. Klik oke. Kita tes Bapak Ibu. Play lagi. Nah, perhatikan perbedaannya, maka dia akan lebih cepat menggambar. Selama 10 detik. Ya, langsung berlanjut ke tulisan selanjutnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu 2 frame. Kita klik, kalau mau mengedit yang tulisannya, kita klik di frame tulisan. Klik. Nah, ini waktunya 4 detik menulis. Itu saya rasa sudah cukup, tapi kalau Bapak Ibu kurang silahkan ditambahkan. Ini untuk mengedit teksnya. Nah, ini untuk mengedit teks. Kalau warnanya kurang jelas, kita klik di sini. Kemudian ini ada pilihan untuk menebalkan atau sebagainya. Nah, ini ada drop shadow, jadi memberikan bayangan kepada tulisan ya. Sini kita berikan bayangan sampai umpamanya 100%. Oke, warnanya hitam. Kalau mau ditambah glow boleh, shadow ini, inner shadow ya, cahaya silahkan. Kemudian checklist. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu checklist saja untuk menerapkannya. Nah, lihat perbedaannya kalau kita play kan. Nah, tulisannya sudah ada shadownya lebih tebal. Nah, kemudian untuk berpindah dari slide ini ke slide selanjutnya,
itu Bapak Ibu cukup menambahkan objek selanjutnya. Umpamanya kita mau berpindah nih ke selanjutnya, maka Bapak Ibu boleh membuat gambar, memasukkan gambar dari sini, kita masukkan lagi ke selanjutnya. Umpamanya Bapak Ibu langsung ke materi pokok. Oke, kita klik ini, umpamanya pilihan gambar, kita pilih gambar lagi di sini. Ya, misalnya Bapak Ibu memilih gambar selanjutnya, panah umpamanya, kita coba. Silahkan dipilih, umpamanya yang ini kita pilih. Oke, ini saya mau mencoba berpindah dari slide ini ke slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memutarnya. Kita putar seperti ini, bisa putar ya full putarnya ini. Nah, seperti ini. Pokoknya saya akan mengalihkan ke tempat lain. Jadi kalau di play dari awal, ini kita lihat 3 detik menggambar, kita play dari awal seperti ini. Ya, nah ketika membuat seperti ini, kita akan membuat frame selanjutnya, yaitu masukkan lagi gambar. Pokoknya saya masukkan gambar yang ini. Oke, gambar papan ini. Nah, dari sini saya akan kemari. Nah, Bapak Ibu, ini layar kerja putihnya ini sangat lebar sekali. Bapak Ibu tidak usah khawatir akan kekurangan lembar putih ini, dia akan lebar sekali. Nah, umpamanya nanti saya munculkan seperti ini langsung. Oke, baik, ke sini. Jadi dari sini, dari frame yang kedua, ketiga tanda panah, kemudian ke yang keempat yang akan kita tulisin. Nah, ini yang keempat ini kita klik, ini 13 detik. Boleh ininya dirubah. Pokoknya saya rubah jadi 5 detik saja biar cepat. Checklist. Kemudian kita playkan dari mulai assalamualaikum saja biar cepat. Oke, langsung masuk ke panah, ya. Dia akan langsung ke lembar kerja selanjutnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak ingin memunculkan panah ini, maka di frame yang ini, di frame yang keempat ini. Nah, oke, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara supaya di slide ke frame keempat ini tanda panah ini tidak muncul. Caranya, Bapak Ibu, untuk tidak muncul tanda panah ini, maka Bapak Ibu harus memperbesar atau menjauhkan gambar yang keempat ini agak jauh seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, kita perbesar yang ininya saja. Jadi dia nanti akan muncul seperti ini. Jadi tidak ikut, yang panah ini tidak ikut. Ya, kita klik seperti ini. Nah, panahnya tidak ikut. Jadi panah sudah sebelah sana, tidak nampak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kamera ini. Ini ada kamera, fungsinya adalah untuk melihat secara keseluruhan. Ya, ketika dia membuat presentasi atau kita membuat presentasi. Contoh kalau ini kita playkan dari awal seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan. Setelah dia menggambar frame pertama, dia akan dilanjut ke frame kedua, tetapi frame keduanya akan diperbesar. Nah, seperti ini. Jadi objek yang pertama tidak nampak. Nah, masuk ke objek yang ketiga, objek kedua tidak nampak. Masuk objek keempat, seluruh objek tidak nampak. Nah, seperti itu. Tapi kalau ingin ketika menuliskan di objek ketiga ini, objek ketiga panah ini ingin nampak objek pertama, maka klik objek kedua, kemudian kita aktifkan kamera ini. Kita klik kamera ini, maka dia akan menzoom atau meminimskan pembentukan gambar panah ini. Nih, setelah saya aktifkan ini, kita tes. Ya, langsung ke
assalamualaikum, itu di zoom karena tulisannya kecil, kalau besar tidak perlu di zoom. Nah, ini panahnya langsung dibuat seperti ini, jadi nampak objek sebelumnya. Oke, begitu Ibu fungsi kamera. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan tag di gambar ini. Ini tinggal kita tambahkan saja tag apa yang mau kita buat di objek ini. Umpamanya kita mau ngetikkan selamat datang. Oke, kita ketik selamat datang pokoknya. Kita langsung pilih warna. Kita pilih warna biru. Oke. Nah, kita perbesar. Oke, baik. Nah, ini waktunya berapa detik ini? Tulisan ini 3,5. Saya perkecil menjadi 2. Oke, Bapak Ibu, kita tes dari awal. Ya, frame yang ketiga saya ulangi, ini nampak semua karena kameranya dihidupkan. Ya, frame keempat kameranya tidak dihidupkan. Kameranya dihidupkan di zoom ini ya. Oke, baik. Kalau kita mau menambahkan musik, ini tinggal menambahkan musik. Contoh, saya mau klik musik. Ini kita pilih. Ini tidak ada musiknya, kita pilih di folder, kemudian kita cari musik umpamanya, kita cari musik. Oke, kita play kan. Oke, kita pilih musiknya, checklist, kita pilih klik OK. Nah, ini kalau kita play dari awal maka akan keluar musik. Nah, ini musiknya sudah keluar. You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. Demikianlah Bapak Ibu video tutorial tentang video script. Oh ya, saya satu lagi akan menjelaskan tentang tangan ini, fungsinya untuk merubah tadi tangan untuk nulis. Contoh, saya akan merubah ini tulisan tadi, menulisnya menggunakan datang itu pakai tangan. Selanjutnya saya akan merubah menggunakan ini. Nah, ini tangan ini akan merubah yang tadi tulisan. Contoh, kalau menggunakan yang ini, nah kita checklist, ini yang ini yang akan berubah nanti. Kita klik ini, pilih, kita tes. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial sementara. Saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rahmat, ini ada pertanyaan dari siapa ya? Saya bacakan chatnya ya Pak Rahmat ya. Dari Pak Dariman nih pertanyaannya, aplikasi video script itu apakah berbayar atau free Pak Rahmat? Coba Pak Rahmat memberi penjelasan untuk Pak Dariman yang bertanya melalui chat ini. Semoga nanti guru-guru yang lain juga ikut memahami apakah video script ini adalah berbentuk berbayar atau free. Ayo Pak Rahmat dimulai, saya mohon penjelasan dari Pak Rahmat. Oke, baik, terima kasih Ibu Eva. Terima kasih kepada Pak Dariman tadi. Nah, video script ini berbayar atau gratis? Video script ini ada yang berbayar, ada yang gratis.
tapi gratisnya juga dibatasin ya, beberapa hari. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan secara full, maka Bapak Ibu harus membeli lisensinya. Ini bisa digunakan online dan offline. Penggunaan untuk yang offline atau online, gratis atau free, itu tentu memiliki perbedaan ya masing-masing. Ketika kita menggunakan yang free, itu sudah pasti kita beberapa fitur akan dinonaktifkan ya, seperti fitur contoh dari icon-icon yang diberikan atau gambar-gambar untuk membuat presentasi itu dibatasi mungkin hanya beberapa bagian saja, kelompok saja. Tapi kalau yang berbayar itu akan diberikan full ya, online, bisa ada pengembangan terbaru ya, fitur-fitur terbaru akan terupdate secara otomatis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini sangat banyak sekali orang-orang yang membuat video scrap ini jadi murahan gitu ya, jadi murahan padahal mahal harganya. Nah, Bapak Ibu bijaklah menggunakan aplikasi ini. Silahkan mau menggunakan yang olahan Indonesia itu banyak, atau mau menggunakan yang berbayar. Tentu kelebihannya seperti saya sampaikan tadi, yang berbayar Bapak Ibu akan puas pemakaiannya. Nah, mungkin itu Pak Dariman penjelasan saya. Sekali lagi saya tegaskan, video scrap ini berbayar ya. Ada juga yang free, cuman dibatasin. Seperti itu Ibu Ida Elva. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke Pak Rahmat, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Darmauli tadi. Beliau menanyakan tentang apakah video scrap ini bisa dibuat untuk rumus matematika, karena pembelajaran matematika memang kalau disajikan secara monoton anak-anak kurang menarik, tapi kalau dibuat video scrap seperti Pak Rahmat jelaskan tadi mungkin bisa membangkitkan motivasi siswa untuk terus belajar tentang matematika. Ya, baik Ibu Darmauli, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Rahmat Hidayatullah. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik, terima kasih Bu Darmauli. Selanjutnya, video scrap ini bisa digunakan atau tidak untuk pengembangan matematika, pembelajaran matematika. Nah, Ibu Darmauli, kekurangannya ya itu tadi, beda dengan Microsoft Office PowerPoint ya. Kita bisa menuliskan rumus-rumus matematika langsung di presentasi kita. Nah, untuk video scrap ini tidak ada fasilitas untuk membuat rumus-rumus matematika ya. Video scrap hanya bisa untuk gambar-gambar, kemudian teks ya, tidak ada bisa menulis dalam bentuk rumus matematika. Jadi fasilitas tersebut tidak tersedia. Tapi Bapak Ibu jangan bersedih hati, berkecil hati. Kita tentu banyak cara untuk melakukan, bisa membuat rumus matematika masuk ke dalam video scrap. Caranya mungkin bisa disiasati dengan Bapak Ibu menuliskannya dulu di aplikasi lain, kemudian diekspor ke dalam video scrap, tapi dalam bentuk gambar nanti, JPEG ya. Ini kalau sudah bentuk gambar, Bapak Ibu bisa panggil melalui video scrap ya, seperti kita memanggil gambar tadi ya. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu untuk memasukkan rumus-rumus. Kalau Ibu ingin memasukkan rumus dan menuliskannya langsung di situ, itu tidak bisa ya. Jadi kita pakai aplikasi lain, bentuk gambar dulu, atau Bapak Ibu coret-coret di buku ya, kemudian difoto sudah jadi, nah baru upload ke komputer dan panggil melalui video scrap ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Ibu Eva. Terima kasih Ibu Darmauli. Mudah-mudahan jawaban saya bisa mewakili Ibu untuk lebih gamblang lagi tentang video scrap ini. Baik, saya kembalikan. Oke, para
partisipan di sore hari ini di sesi ke-8, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Rahmat tentang aplikasi video script, media yang menarik untuk presentasi. Saya pikir ini adalah penjelasan yang sangat luar biasa yang disajikan oleh seorang guru yang bernama Bapak Rahmat Hidayatullah. Beliau adalah guru yang hebat di Sekolah SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh. Penjelasan yang beliau berikan begitu membuat kita semakin terinspirasi untuk terus berkarya dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presenter, Bapak Rahmat Hidayatullah. Semangat terus berjuang untuk pendidikan yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu partisipan yang telah hadir pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada host Bu Nur Rahmi. Silakan Bu Nur Rahmi. Ya, demikian sesi kita untuk hari ini. Terima kasih Bu Eda Eva. Saya sebagai host pada kesempatan hari ini undur diri. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita ambil pelajaran dalam pembelajaran kita nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pindah sesi berikutnya kepada host yang akan memimpin berikutnya.